sini saya mau sampaikan bahwa di wilayah hak tanah adat kami ini ada salah satu perusahaan yang mau buka. Akhirnya saat ini juga kami ada palang karena tidak sesuai dengan jalur. Artinya perusahaan ini juga mungkin dia tidak masuk dengan secara aturan. Sehingga saya sebagai pemilik hari ini juga saya palang dengan sanksi yang sudah tertulis di papan tulis. Jadi saya mohon, saya harap supaya ke depan mungkin dari pihak pemerintah, kabupaten atau provinsi dan masing-masing bidang harus bisa membantu dalam melindungi hak masyarakat tanah adat yang ada. Itu saya sangat harapkan. Karena dengan adanya perusahaan ini dia akan membawa dampak yang tidak bagus. Selama ini kami lihat pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Sehingga kita target bahwa ke depan kalau memang hutan ini habis, generasi kita ke depan nanti tidak bisa buat apa-apa lagi. Sehingga hutan adat kami yang tersisa ini benar-benar kami tetap siap untuk bertahan. Tidak bisa kita mau alihkan fungsi ke pihak yang lain. Begitu. Jadi ini sekedar penyampaian dari saya sebagai pemilik dan mewakili teman-teman yang lain. Ini saat ini apa yang kita berbuat ini benar-benar kami siap untuk bertanggung jawab. Nah, itu sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Saya seorang perempuan adat, perempuan Wambon. Saya berbicara tentang tanah adat Wambon. Sekarang ini dampak yang saya sudah merasakan hari ini. Saya rasa sedih sekali. Kalau siang ini saya lihat hutan ini sudah habis karena saya tidak pernah terjadi begini. Sekarang kena di saya. Jadi saya rasa saya seorang perempuan. Kalau hutan ini habis ini, saya punya anak-anak saya mau taruh di mana? Kehidupan saya di mana? Karena hutan dan tanah ini adalah mama. Hutan adalah supermarket saya. Saya seorang ibu nih, saya rasa pada sore hari ini saya lihat hutan yang begini sudah habis ini. Saya mau kemana lagi? Kalau besok hutan besar yang ini sudah habis. Ini bukan hutan sudah habis. Memang sudah kalau sudah ada korek begini tuh. Besok nanti hutan sudah tidak ada. Jadi pada sore hari ini saya berserta rombongan saya. Saya seorang perempuan. Perempuan adat. Saya minta supaya pemerintah tolong. Lihat kenapa sampai saya bisa berdiri menangis di depan ini. Saya sudah buatkan palang bahwa datang tanam palang ini. Bahwa tidak boleh perusahaan masuk lagi. Sampai di sini sudah. Karena saya tidak terima. Apabila kalau hutan ini habis ini. Saya mau kemana? Saya tidak bisa hidup di Kalidigur. Saya hidup di darat. Jangan bikin seperti teman-teman lain yang mereka ada susah. Mereka ada setengah mati. Jangan bikin seperti begitu. Saya juga ingin mau hidup di tanah. Saya melindung di hutan. Jangan buatkan saya seperti apa. Saya seorang perempuan yang tidak punya apa-apa. Sama biaya saya punya anak-anak dengan apa. Sama cari makan di mana kalau hutan ini habis. Saya minta. Pemerintah tolong lihat. Investor dari mana? Ini mereka Rayan Jaya nih. Gugatkan mereka. Saya sudah bilang, saya perempuan saya sudah usaha bawa. Mereka Rayan Jaya itu saya tidak terima. Kenapa bisa mereka Rayan Jaya bisa sampai di sini? Saya tidak terima. Saya minta, itu saya punya permintaan. Dan hari ini juga saya gugatkan yang tukang di tempat ini. Tidak boleh lagi kerja. Anda siap dan pulang. Kalau datang berhadapan dengan pemilik. Kita sudah panggil. Kenapa bisa lewatkan kita sampai di Loponjang ini? Saya tahu bahwa hutan ini masih utuh. Kenapa hutan bisa telanjang begini? Itu saja. Itu permintaan saya supaya pemerintah harus lihat. Pemerintah dan perusahaan harus datang bertemu pemilik di Subur. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Untuk teman-teman yang tukang ini, tadi dari teman-teman lain sudah sampaikan bahwa bisa tinggalkan pekerjaan dan pulang. Jadi itu yang jelas kami pemilik yang kami palang. Begitu. Jadi dalam hal ini untuk menyangkut tempat ini memang kami pemilik punya hak. Begitu. Bukan siapa-siapa. Jadi kami pemilik yang mengambil keputusan untuk sementara ini saudara dorang pulang dan kami nanti pemilik akan berurusan dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini nanti kita akan minta bantu pemerintah, kabupaten, provinsi untuk harus tekan dalam hal ini.
Karena ini kami masyarakat adat ini, kami berlindung di bawah hutan adat kami ini. Sampai dengan anak cucu. Bukan hanya sekedar kita. Seperti itu. Jadi bagaimanapun tetap kita pertahankan. Kita punya hak hidup ini. Salah satu contoh udara yang tanpa rasa kita ada bernapas ini. Anak kecil begitu lahir dia bernapas. Nah, itu salah satu contoh. Belum yang lain. Termasuk binatang yang ada. Jadi itu sudah lebih jelas. Jadi kita sama-sama harus paham. Dan apa yang saya sampaikan ini benar-benar kami akan berjuang untuk mempertahankan kita punya hak hidup ini. Begitu. Jadi tadi yang teman-teman sudah sampaikan, Bapak sudah bisa mengerti. Di sini dari saya juga sebagai pemilik saya tekan. Supaya Bapak dorang juga batasi pekerjaan ini dan pulang. Dan kami pemilik juga siap untuk mengambil urusan. Minta bantu kepada pemerintah. Nah, baik di kabupaten maupun provinsi. Begitu. Jadi sementara ini mungkin perusahaan ini dia tidak memenuhi syarat. Dia tidak melalui kami pemilik yang bersangkutan. Sistem perusahaan sekarang itu dia pakai atas nama pemilik. Nah, ini yang sekarang terjadi. Begitu. Jadi itu nanti kami pemilik yang bersangkutan kami akan berurusan dengan yang punya perusahaan. Begitu. Itu lebih jelas mungkin Bapak dong bisa tahu. Jadi untuk Bapak orang tidak ada masalah. Tetap kami jaga dan Bapak dong pulang dengan aman. Begitu. Teman-teman dari tukang dorong ketahui bahwa kegiatan yang dilakukan ini mereka tidak punya dasar. Dalam arti surat izinnya tidak ada. Begitu. Surat izin tidak ada, ini ilegal. Begitu. Jadi mereka ini cuma cari-cari data saja untuk naikkan untuk izin AMDAL keluar. Karena otomatis mereka punya izin sudah tidak ada. Kami ini selaku masyarakat Wambon, NMOP ini wilayah kami ini dari Kaisa naik sampai ke atas ini wilayah Wambon di Sebatu Awi. Jadi batas antara Kaisa ke bawah sana itu Marin. Jadi kami sudah masuk di kantor-kantor mulai dari kabupaten sampai dengan provinsi yang lama maupun yang baru. Kami sudah ketemu bahwa perusahaan yang ini tidak punya surat izin yang lengkap. Begitu. Jadi saudara dorang ini kerja ini ilegal. Begitu. Jadi ini bahaya juga untuk saudara. Dan tadi kita sudah sampaikan bahwa hari ini juga menyimpan dan tidak boleh melakukan kegiatan aktivitas kerja hingga sampai kendaraan datang jemput pulang. Berani sampai masih ada, kami datang lihat masih ada kegiatan berarti resiko. Begitu. Karena yang kita datang saja ini kita sudah bawa alat. Kita sudah bawa busur, panah-panah. Seandainya kalau ada lawan berarti kita perang. Karena pemerintah sendiri dia tidak terlalu tanggapi kami masyarakat. Jadi ini kami sudah turun ini sikap satu kali. Kita melakukan perlawanan di sini. Tapi akhirnya karena lawan tidak ada, saudara dorang tidak jadi masalah. Saudara dorang itu aman, kamu orang itu bekerja. Jadi ya, kami pemilik meminta bahwa hari ini juga tidak ada aktivitas. Sampai dengan ini tidak boleh dibongkar. Karena hak hidup ini lebih penting daripada perusahaan. Perusahaan itu datang dan merusak. Dia membawa dampak yang tidak bagus untuk kita semua. Begitu. Baik, mungkin begitu. Oke. Kasih lagi. Jadi itu begitu. Jadi kita tujuan cuma pasang ini penyantian langsung mau balik. Kita langsung mau balik. Jadi tinggal dari tadi saudara sampaikan bahwa nantinya baru bagaimana cara informasi baru mereka turun ke tangan bersama kabar saya. Jadi hal juga nanti macam kasaran dong tahu persoalan ini dong tahu. Wah. Supaya aman. Siapa orang-orang ini?
Kita hidup dengan adat. Kita mau ke mana lagi? Kurang aja. Kenapa datang buang kamu baru dong lari? Dong tinggal sini. Tinggal di tempat sini. Kenapa dong lari? Ini dong datang buang kamu nih. Ini dong mau bikin susah kamu. Dong mau bikin susah kamu. Kurang ajar orang. Memang kurang ajaran. Kurang ajar dong datang. Datang sama kilo satu. Saya tidak tahu. Saya punya anak-anak mau ke mana besok? Saya punya anak-anak mau ke mana? Saya punya anak-anak cucu ini mau ke mana? Gimana kamu terlalu bikin rusak ini? Jangan bikin susah kamu. Kamu juga menyimpan pulang. Nanti kita tanggung jawab. Bikin mais sekali. Gimana? Terlalu kurang ajar ini dong bikin susah kamu. Sakit hati ya. Sakit hati Tuhan Yesus, kenapa bisa kayak tinggal dorang begitu? Saya sakit, saya orang ibu ini terlalu rakus sedih sekali. Saya sedih. Gimana akan bertemu dengan saya? Saya punya anak-anak sama taruh di mana kalau hutan ini habis? Saya punya anak-anak sama taruh di mana? Saya punya hutan ini habis ini. Kenapa kamu tidak mau kasih berita? Tidak, orang-orang kampung desa kamu tidak bisa datang di Subut. Kamu tidak bisa datang di Subut. Nanti saya pegang satu, saya bunuh satu taruh. Kamu macam tidak tahu saya. Nanti saya buat. Ini kan bikin susah. Saya punya anak-anak ini. Saya punya anak-anak ini mau kemana lagi? Sakit. Saya punya hati sakit sekali lihat itu. Saya sudah mau begini. Aduh, nama saya seorang perempuan yang saya tidak terima kalau hutan ini habis ini. Hutan ini habis ini saya mau ke mana? Saya punya anak-anak ini mau ke mana? Saya punya keluarga ini mau ke mana? Aduh, tolong. Minta yang bersangkutan tuh datang di tempat sini bicara dengan saya. Nasa martelo dia, saya tidak takut. Saya perempuan tapi saya siap. Bimai. Hutan habis ini tidak ukur dengan manusia. Hutan ini yang kita bisa makan minum. Hutan ini kita punya supermarket. Kenapa bisa begini? Ini kamu sudah lalu bikin rusak besar ini. Saya tidak bawa bensin. Sama bensin ini saya mau bakar habis bersama Tuhan. Saya tidak bawa bensin. Karena saya sudah emosi datang, saya tidak bawa bensin. Jadi, saya ini sudah terlalu emosi. Saya kecewa ya. Saya kecewa sekali. Saya kecewa kenapa bisa terjadi begini. Pada hari ini saya turun lihat ini mama. Seperti hancur. Aduh, seperti hancur. Orang biasa bilang begitu. Hari ini baru saya rasakan di lapang ini. Saya sakit hati sekali. Saya sakit hati. Ini